Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas teori belajar. Yang pertama tentang behavioristik, yang kedua tentang kognitif sosial, dan yang ketiga konstruktivisme. Apa itu belajar? Belajar adalah proses kegiatan yang menghasilkan adanya perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mampu menjadi mampu, dan ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Adapun teori belajar terbagi menjadi 3. Yang pertama behavioristik, yang kedua kognitif sosial, dan yang ketiga konstruktivisme. Selanjutnya ada teori behavioristik. Teori behavioristik adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulans yang menghubungkan perilaku reaktif. Selain itu, ada juga faktor lain yang mempengaruhi perubahan perilaku menurut konsep teori belajar behavioristik, yaitu adanya penguatan, di mana penguatan ini akan menguatkan respon. Selanjutnya yaitu penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama, tentu saja dalam penerapan teori ini, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana hingga ke kompleks. Guru juga lebih memberikan banyak contoh berupa instruksi selama mengajar. Saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaiki. Guru memberikan banyak latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Selanjutnya yaitu evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat, di mana guru nanti akan dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Teori kognitif sosial dikemukakan pertama kali oleh Albert Bandura berdasarkan kritik atas teori yang dikembangkan oleh ahli behavioristik. Menurut Albert Bandura, teori kognitif sosial lebih menekankan di mana lingkungan sosial memberi banyak kesempatan bagi individu untuk mendapatkan keterampilan dan kemampuan yang kompleks melalui observasi perilaku model dan konsekuensi behavioral. Berikut disertakan bagan tentang teori belajar kognitif sosial. Bagan tersebut menjelaskan bahwa perilaku, kognitif, dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, serta faktor lingkungan mempengaruhi kognitif dan sebaliknya. Bandura menyatakan bahwa orang belajar banyak perilaku melalui proses peniruan. Penerapan teori belajar sosial kognitif dalam pembelajaran di sekolah yaitu 1. Siswa diminta untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. 2. Mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan mengajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Ketiga, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Keempat, meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. 5. Membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Selanjutnya itu teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme yaitu teori yang lebih memahami belajar sebagai kegiatan peserta didik untuk membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Selanjutnya, penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar dengan menghargai gagasan atau pemikiran peserta didik serta mendorong peserta didik berpikir mandiri. Kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada peserta didik untuk merespon. Yang ketiga, mendorong peserta berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking.
Keempat, peserta didik terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan peserta didik lainnya. Yang kelima, peserta didik terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Keenam, guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Teori belajar konstruktivisme menurut pandangan Jean Piaget dan Vygotsky, yaitu pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pikiran guru ke pikiran peserta didik, namun pengetahuan lebih diutamakan pada proses mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka melalui asimilasi dan akomodasi. Artinya, peserta didik harus aktif secara mental, membangun struktur pengetahuannya sendiri berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya. Dengan kata lain, peserta didik tidak diharapkan sebagai botol-botol kecil yang siap diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan sesuai dengan kehendak guru. Kesimpulan. Jadi teori belajar behavioristik yaitu perubahan tingkah laku yang dihasilkan dari stimulus dan respon, sedangkan kognitif sosial merupakan kemampuan berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial, dan yang terakhir konstruktivisme yaitu pengetahuan baru dari proses pengalaman. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.